Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lion Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan masih tentang pelajaran bahasa Arab untuk kelas 9 MTS atau SMP kurikulum 2013. Masih di bab 2, pertemuan kedua. Oke, langsung saja. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-fi'lu al-mudhari al-majzum. Fi'il mudhari yang majzum. Majzum itu yang dijazmkan. Jazm itu artinya sukun ya, alamatnya sukun. Atau nanti bisa bercabang nanti alamatnya, tandanya dengan apa. Tapi majzum itu alamat asalnya yaitu ciri-ciri yang pokoknya itu adalah ciri dasarnya adalah sukun. Sukun. Oke, majzum ini fi'il mudhari itu bisa dimajzumkan oleh beberapa hal. Yang pertama, bila nahiyati. Oke, la nahi artinya nanti kata larangan, jangan gitu. Jangan titik-titik, jangan makan, jangan tidur dan sebagainya. Kemudian dengan lam ya, dengan huruf lam ini juga nanti menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian dengan lam amr, lamil amri, lam amr ya. Nah, ini. Dengan tiga hal ini. Oke. Perhatikan di sini ada kolom 3 ya. 1 2 ini 3. Kolom pertama ini adalah contoh fi'il mudhari yang marfu ya. Marfu, yang marfu itu yang rofa. Yang rofa itu alamat asalnya yaitu dengan menggunakan dhammah ya. Fi'il mudhari harokat akhirnya harokat dhammah atau nanti banyak cabangnya ya. Bisa dengan dhammah, bisa dengan waw nun dan lain sebagainya. Tapi yang asalnya, yang asli itu adalah dhammah. Kemudian al-fi'lu al-mudhari al-majzum, ini kolom fi'il mudhari yang jazm, yang majzum. Kemudian ini alamatul jazmi, ciri jazmnya dengan menggunakan apa. Oke, kita lihat. Yablughu, nah ini fi'il mudhari. Yablughu itu fi'il mudhari. Fi'il madinya balagha yablughu. Oke. Balagha yablughu. Balagha telah sampai, yablughu sedang sampai atau akan sampai al-Bukhari atas si'ata min umrihi. Akan atau sedang ya. Ini fi'il mudhari. Yablughu al-Bukhari atas si'ata min umrihi. Bukhari akan segera sampai umur 9 tahun min umrihi begitu. Itu artinya begitu. Nah, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Oke. Fi'il mudhari ini adalah asli. Belum terkontaminasi dengan huruf-huruf lainnya ya. Nah, seperti tadi lam, la, ini masih asli. Makanya fi'il mudhari yang masih asli murni itu biasanya marfu atau rofa. Nah, adapun alamat rofanya atau ciri rofanya yaitu dengan menggunakan dhammah di sini. Yablughu ya, harokat akhirnya dhammah. Yablughu karena ini menunjukkan subjeknya satu orang. Yablughu al-Bukhari. Bukhari. Nah, ini subjeknya Bukhari, satu orang, bukan banyak orang gitu. Nah, kemudian ketika yablughu ini diawali dengan kata lam. Nah, sedangkan lam ini adalah amil jawazim, yaitu huruf yang menjazmkan fi'il mudhari, maka yablughu berubah menjadi yablug. Lam yablug. Kenapa menjadi lam yablug? Karena di sini diawali dengan amil jawazim atau huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Nah, adapun cirinya, alamatul jazminya, alamat jazmnya itu dengan menggunakan as-sukunu, yaitu sukun. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan satu orang subjeknya satu orang. Kalau untuk dua orang berarti lam yablugha. Kalau tiga orang lebih lam yablughu. Nah, itu akan lain lagi ceritanya. Tapi sementara ini kita fokus ke yang mufrad atau yang yang apa namanya ini, subjeknya satu orang, lam yablug, maka alamat jazmnya itu sukun. Lam yablug al-Bukhari atas si'ata min umrihi, begitu. Contoh lagi, yajma'u. Yajma'u ini fi'il mudhari ya. Yajma'u Ibnu Majah al-hadits. Ibnu Majah mengumpulkan, sedang mengumpulkan atau akan mengumpulkan hadis ya, beberapa hadis atau hadis-hadis gitu. Nah, ini fi'il mudhari asli, ini belum terkontaminasi dengan huruf-huruf lainnya. Nah, maka ini fi'il mudhari yang asli, alamat rofanya ini marfu ya, rofa. Alamat rofanya atau ciri rofanya yaitu dengan menggunakan dhammah. Yajma'u
karena ini menunjukkan subjek satu orang. Yajma'u Ibnu Majah. Nah, maka ini subjeknya Ibnu Majah. Satu orang. Ibnu Majah itu nama satu orang. Nah, ketika yajma'u ini diawali dengan kata lam, ini ya, lam, maka menjadi yajma'. Kenapa? Karena lam ini adalah amil jawazim, yaitu huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Lam yajma' Ibnu Majah al-hadits. Ciri jazmnya mana? Nah, ciri bahwa ini fi'il mudhari jazm adalah sukun lam yajma', begitu. Ini juga sama lam ya. Oke, sekarang ke yang jazm dengan menggunakan la nahi ya. La nahi. Nah, la nahi ini akan masuk ke dalam fi'il mudhari yang fa'ilnya itu anta. Ya, anta. Oke, masih ingat ya, fi'il mudhari itu kan ketika kita membaca sebuah fi'il mudhari, maka di sana ada huruf tambahan ya, hamzah, nun atau ta ya. Contoh seperti lam yaf'ulu atau af'ulu atau naf'ulu atau taf'ulu. Nah, ini la nahi ini adalah untuk yang menggunakan ta. Oke, yang artinya anta. Contoh di sini taf'ulu khairon. Taf'ulu, kamu melakukan khairon, kebaikan. Kamu artinya kamu. Dari mana kita tahu bahwa ini artinya kamu melakukan? Dari huruf ta ini, huruf mudharaah yang mewakili makna anta. Taf'ulu khairon, kamu melakukan kebaikan. Nah, ketika ditambah la nahi, maka menjadi la taf'ul. La taf'ul, kamu tidak boleh atau kamu jangan melakukan syarron, kejelekan. La taf'ul syarron, kamu jangan melakukan kejelekan. Nah, gitu. La taf'ul ini adalah la nahi, kemudian ini fi'il mudhari yang dijazmkan dengan la nahi. La nahi ini adalah salah satu huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Oke. Ini juga sama, la takunu adilan. Takunu adilan. Takunu adilan, kamu adalah seseorang yang adil. Takunu, kamu adalah seorang adilan yang adil. La takun khainan, janganlah kamu menjadi orang yang khianat, khainan. La takun. Nah, di sini asalnya takunu. Takunu. Nah, karena diawali dengan la nahi, la takunu, maka ini harus jazm ya, sukun. La takun. Harusnya begini. Nah, karena dalam ilmu shorof itu ketentuannya apabila di sini terdapat dua sukun ya, maka salah satunya harus dibuang hurufnya beserta harokatnya juga sama. Maka yang dibuang adalah wawu. Kenapa wawu? Karena wawu ini dianggap lebih lemah daripada nun. Maka menjadi la takun. Begitu, wawunya tidak ada. La takun. Itu gampang ya. Selanjutnya ini yashrobu al-maridu ad-dawa'a ba'dal akli. Yashrobu sedang meminum atau akan meminum, al-maridu orang yang sakit, ad-dawa'a obat, ba'dal akli setelah makan. Orang yang sakit akan meminum obat setelah makan. Ini marfu. Fi'il mudhari marfu biasa ya, sebelum dimasuki apa-apa, sebelum dimasuki huruf-huruf yang lain. Ini masih murni asli yashrabu. Nah, ketika di sini dimasuki dengan lam amr, liyashrab. Nah, maka lam ini disebutnya lam amr. Lam amr ini itu tugasnya menjazmkan fi'il mudhari. Liyashrab al-maridu ad-dawa'a ba'dal akli. Artinya nanti orang yang sakit harus meminum obat setelah makan. Jadi tanda seru kan di sininya. Nah, orang yang sakit liyashrab harus meminum atau minumlah ad-dawa'a obat ba'dal akli setelah makan. Begitu bedanya. Ini juga sama, yakunu indakum dzakiratun qawiyah. Indakum dzakiratun qawiyah, yakunu ini ada atau terbukti indakum pada dirimu dzakiratun qawiyatun, pikiran atau ingatan yang kuat. Kamu memiliki ingatan yang kuat, daya ingat yang kuat. Nah, ketika di sini dimasuki dengan lam amr, nah, maka menjadi di sininya sukun, jazm. Liyakun indakum dzakiratun qawiyah, tanda seru. Oke. Kamu harus mempunyai pikiran yang kuat, begitu. Artinya begitu nanti. Oke, paham ya di sini? Jadi ada 3 huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Yang pertama lam, kemudian yang kedua la nahi,
Kemudian yang ketiga lam amr gitu. Oke, selanjutnya di sini masih ya tentang fiil mudhari al marfu. Di sini marfu. Oke. Kemudian yang ini majzum. Dan ini cirinya alamatul jazmi. Alamatul jazmi. Oke. Ini yang marfu. Hal tablugina as-sabi'ata min umrik? Apakah kamu lam tablugina? Ini lam tablugi untuk menunjukkan makna anti ya. Anti kamu perempuan. Hal tablugina as-sabi'ata min umrika? Min umriki, maaf. Maka ini seniki untuk perempuan. Apakah umurmu sudah mencapai 7 tahun? Nah. Kemudian ini yang marfu ya. Lam tablugina ini marfu. Tablugin ini marfu. Cirinya yaitu dengan adanya ya dan nun. Kemudian ini yang majzum, anti lam tablughi. Asalnya kan lam tablugina. Nah, karena di sini ada lam jawazim, lam yang menjazmkan fi'il mudhari, maka menjadi lam tablughi. Nunnya dibuang. Semula ada nunnya di sini lam tablugin ya. Di sini menjadi dibuang, menjadi lam tablughi tanpa nun. As-sabi'ata min umrik. Nah, alamat jazmnya yaitu ciri jazmnya yaitu dengan membuang nun, hadfun nun, dibuang nunnya begitu. Ini khusus untuk yang subjeknya anti ya, domir anti, kamu perempuan begitu. Yang jamak juga sama di sini. Asalnya yajma'una menjadi lam yajma'u, nunnya dibuang. Ini juga sama, lam tahfadzuna, tahfadzu, nunnya dibuang. Oke. Selanjutnya yanmu jismukum saliman, lam yanmu jismukum saliman. Nah, di sini yanmu ini fi'il mudhari asalnya nama yanmu jismukum saliman. Jasadmu atau badanmu yanmu tidur saliman dengan tenang, dengan selamat. Ketika diawali dengan kata lam sebagai amil jawazim maka menjadi lam yanmu ya, jismukum saliman, lam yanmu. Nah, kenapa menjadi begini? Nah, karena ini adalah fi'il mudhari yang huruf akhirnya adalah huruf ilat. Huruf ilat itu adalah alif, waw atau ya. Maka apabila ada fi'il mudhari yang huruf akhirnya ada yang menggunakan alif, waw atau ya, maka ketika jazm maka ini dibuang gitu sebagai alamatnya, sebagai tandanya. Nah, contoh di sini yanmu ada wawunya kan, di sini ada wawunya yanmu. Ketika diawali dengan kata lam menjadi lam yanmu. Nah, wawunya dibuang begitu. Maka di sini alamat jazmnya, ciri jazmnya yaitu dengan hadfu harfil ilati, dengan menggunakan dengan membuang huruf ilat begitu. Ini juga sama, lam yardo sama, lam yatslu sama, lam tad'u sama, lam tabgi sama, seperti itu. Oke, gampang ya. Baik. Selanjutnya di sini kita akan mengetahui perbedaan antara fi'il mudhari al-marfu, al-mudhari al-mansub bi an walan walam ta'lil, kemudian fi'il mudhari yang majzum. Jadi ada fi'il mudhari yang marfu, ada yang mansub, ada yang majzum ya. Untuk fi'il mudhari yang marfu, min alamati raf'i ad-dhammatu subutun nun. Cirinya yang marfu itu dengan dhammah ya. Kemudian dengan adanya nun, subutun nun, dengan adanya nun tadi. Kalau dhammah ini untuk fi'il mudhari yang subjeknya tunggal ya. Sedangkan fi'il mudhari yang subjeknya dua orang atau 3 orang jamak berarti ya, maka ciri marfu'nya itu dengan menggunakan nun, subutun nun. Contohnya seperti tadi yajma'una. Oke. Yajma'una. Yajma'una. Nah, ini marfu ya. Ini fi'il mudhari marfu. Ini menunjukkan jamak. Nah, maka cirinya yaitu dengan menggunakan nun gitu. Sedangkan untuk fi'il mudhari al-mansub, mansub itu bisa dengan diawali kata an atau lan atau lam ta'lil ya. Contohnya seperti an yadriba, la yadriba begitu kan. Nah, min alamatin nasbi yaitu cirinya, ciri nasabnya itu dengan fathah atau hadfun nun begitu. Nah, contoh seperti an yadriba, an yadriba memukul. Nah, ini yadribu asalnya, yadribu asalnya yadribu, ini fi'il mudhari. Ketika diawali dengan kata an, maka menjadi an yadriba. Nah, ini cirinya
ciri nasobnya yaitu dengan fathah. An ini amil nawasib atau huruf yang menasobkan fiil mudhari. Yadriba nasob. Ciri nasobnya yaitu dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena ini adalah fiil mudhari yang subjeknya tunggal. Sedangkan untuk fiil mudhari yang subjeknya dua atau jama, contoh seperti yadribani, atau yadribuna jama ya, yadribuna. Maka ini ketika diawali dengan kata an atau lan atau lam taklil, maka ini alamat nasobnya, an ini kan amil nawasib yang menasobkan, maka ketika kalimat ini diawali dengan kata an maka menjadi mansub ini. Adapun alamat nasobnya yaitu dengan membuang nun atau hadfun nun, membuang nun. Maka menjadi an yadriba, ayadribu, begitu. Oke, paham ya? Dan yang terakhir al-mudhari al-majzum, fi'il mudhari yang jazm. Jazmnya itu dengan lam, dengan la nahi atau lam amr. Nah, alamatnya atau cirinya, ciri jazmnya itu yang pertama dengan sukun, yang kedua dengan hadfun nun, yang ketiga dengan hadfu harfil illati. As-sukun yaitu membuang dengan sukun yaitu untuk fi'il mudhari yang subjeknya tunggal. Contoh seperti tadi yadrib ya. Yadribu. Yadribu ini ketika diawali dengan kata lam maka menjadi lam yadrib. Asalnya yadribu, ketika diawali dengan lam maka menjadi lam yadrib dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Karena ini fi'il mudhari yang menunjukkan subjek tunggal. Oke, maka ketika jazm, alamat jazmnya yaitu dengan menggunakan sukun. Yang kedua, alamat jazmnya itu dengan membuang nun. Ini khusus untuk fi'il mudhari'nya yang menunjukkan subjek 2 atau 3 atau jamak ya. Contoh seperti yadribuna, ini jamak. Oke, yadribuna. Ketika diawali dengan kata lam, lam ini adalah amil jawazim, tugasnya itu menjazmkan fi'il mudhari'. Yadribuna, maka ini majzumun bilam, dijazmkan dengan kata lam itu. Maka alamat jazmnya itu dengan membuang nun atau hadfun nun, maka menjadi lam yadribu, begitu. Kemudian hadfu harfil illati, ini ciri yang ketiga dalam fi'il mudhari jawazim al-majzum ini adalah dengan membuang huruf illat. Ini khusus untuk fi'il mudhari yang huruf akhirnya yaitu huruf illat, wau, ya atau alif. Contoh seperti yardo, yardo ya. Nah, yardo. Ya, ro, do, dan alif. Ini ada alif ya, seperti ya, tapi ini alif, nggak pakai titik. Nah, ketika yardo ini diawali dengan kata lam, lam yardo, maka ininya dibuang, maka menjadi lam yardo. Udah gitu saja. Oke, gampang ya. Perhatikan kembali proses perubahan fiil-fiil di bawah ini setelah dimasuki huruf-huruf yang menjazmkan seperti lam. Nah, itu tadi pembahasannya udah. Sekarang kita perhatikan ini. Takunu, lam takun. Nah, ini khusus untuk fiil mudhari yang ada iltiqa'u sakinain, yang bertemu dua sukun. Takunu asalnya takunu, maka ketika diawali dengan kata lam jadi lam takun. Di sini ada dua harokat sukun, wawunya sukun, nunnya sukun. Maka ini dibuang salah satunya karena bertemu dua sukun itu nggak boleh. Maka yang dibuang adalah wawu gitu. Maka menjadi lam takun. Oke, selanjutnya ini masih sama ya tadi seperti lam takun gitu. Tinggal dilihat saja lagi. Oke, selanjutnya tadribatu ala tarkib, ini latihan. Tadribatul awal, latihan pertama, ikhtar as-sahih mimma bainal qausain. Pilihlah yang betul yang ada di dalam kurung. Ini maksudnya kita disuruh memilih salah satu yang ada di dalam kurung ini untuk melengkapi kalimat yang ada di sini. Tentunya harus nyambung ya. Wa yaumal jum'ati, pada hari Jumat, la tadhabu, la tadhaba, la tadhab ukhti ilal idarah. Nah, gitu. Pada hari Jumat, saudaraku tidak pergi ke idarah. La tadhabu, la tadhaba atau la tadhabi. Yang jelas, yang cocok adalah la tadhabu. Nah, la tadhabu. Kenapa la tadhabu? Karena ini untuk menunjukkan fi'il mudhari marfu ya, fi'il mudhari marfu. Tapi subjeknya adalah ukhti. Ukhti itu adalah perempuan. Perempuan, maka menjadi ditambah dengan ta di sininya. Bukan la yadhabu, tapi la tadhabu, artinya tidak pergi seorang perempuan, ukhti yaitu saudara saya perempuan gitu.
Kalau la tadhaba kan ini harokatnya mansub atau nasob. Kalau ini apalagi ini jazm kan gitu. Seharusnya kan ini kalau mansub harus ada an dulu di awalnya. Kalau la tadhab berarti harus ada lam atau la dulu. Memang di sini ada la tadinya awalnya la tadhab, tapi nggak nyambung ke ceritanya begitu. Gampang ya. Oke. Untuk nomor 2, 3 dan seterusnya silahkan bisa dikerjakan masing-masing. Guys, selanjutnya di sini masih latihan yang kedua ya. Iqra ma yali ma'am mura'atil af'al. Bacalah teks ini dengan memperhatikan fiil-fiilnya, fiil-fiil mudhari'nya maksudnya. Pertama ada yang marfu'ah, ada yang marfu', ada yang fiil mudhari' mansubah wal majzumah. Kemudian ada fiil mudhari' yang majzum. Tsumma do', kemudian letakkanlah fiil-fiil mudhari' itu kullan ya, satu persatu minha dari fiil mudhari' itu fil jadwali kama fil misal, di tabel ya, di tabel seperti contoh. Nah ini di bawahnya ada tabel, di bawah di sini ada tabel, sini ada tabel ya, ar-rokmu 1, kemudian di sini fiil mudhari al marfu. Nah, kalau misalkan kita di bacaan tadi menemukan fiil mudhari yang marfu ya, maka kita tulis di sini. Misalkan di sini yahtaju ya. Contoh di sini yahtaju, ini kan fiil mudhari yahtaju. Nah, kemudian kita tulis di sini yahtaju, berarti masuknya fiil mudhari marfu. Al muslimuna ayyastaghfiru. Nah, ini fiil mudhari lagi. Cuma di sini kan diawali dengan kataan, maka ini berarti termasuknya fiil mudhari mansub. Kita letakkan di sini. Nah, di kolom al mudhari al mansub. Min dunubihi lam yandam. Nah, ini diawali dengan lam. Ini fiil mudhari lam yandam. Berarti ini masuknya ke fiil mudhari al majzum, berarti yang ini. Tulis di sini berarti yandam. Begitu, gampang ya. Oke, kembali lagi ke soal. Yang nomor 1. Yahtaju al muslimuna. Nah, ini fiil mudhari. Fiil mudhari berarti masuknya di kolom al marfu ya, marfu. Al muslimu ila ayyaqra'a. Nah, ini fiil mudhari juga ini, diawali dengan an. Berarti ini masuknya fiil mudhari mansub karena an ini adalah amil nawasib. An yaqra'a berarti yaqra'a kita tulis di kolom al mudhari al mansub. Al-Qur'an al-Karim wa yafhama. Nah, ini juga sama, yafhama. Tinggal lihat aja harokat akhirnya itu dhammah atau fathah gitu, atau jazm atau sukun. Kalau dhammah berarti marfu. Kalau nasab seperti ini fathah berarti ini mansub. Kalau sukun berarti harokatnya, kalau sukun berarti majzum begitu. Wa yafhama berarti yafhama ini diletakkan juga di kolom mudhari al mansub ya. Kemudian wa ayyatafakkaru ini juga sama, an diawali dengan kata an. Yatafakkaru asalnya yatafakkaru ya. Karena diawali dengan kata an jadi yatafakkaru. Berarti yatafakkaru dimasukkan juga di kolom fi'il mudhari al mansub fi ahwalil kauni. Nah, begitu. Udah gitu saja, gampang. Tinggal kita memperhatikan mana yang fi'il mudhari marfu, mana yang mansub, mana yang majzum. Tinggal kita letakkan, tulis di kolom masing-masing. Begitu. Gampang ya? Oke. Untuk nomor 2, 3 dan seterusnya silakan bisa dikerjakan masing-masing. Baik teman-teman, sampai di sini saya kira cukupkan pembahasan kita kali ini, dan untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.